Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia dan mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kuberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka akan aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudari sekalian dalam Tuhan, yang diberi oleh Tuhan, oleh bangsawan itu dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah 10 orang. 10 orang, lalu 10 orang ini diberi 10 mina. Berarti masing-masing orang itu 1 mina. Nah, tetapi yang dikisahkan mengenai misalnya mau mencari hasilnya itu hanya 3 orang. Yang satu menyerahkan 10 mina sebagai labanya, berarti dia menghasilkan 9 mina karena modalnya 1 mina ditambah 9 jadi 10 mina. Lalu yang kedua itu mendapatkan 1 mina, lalu mendapatkan 4 mina, lalu menyerahkan 5 mina kepada bangsawan itu, labanya 4 mina, lalu yang satu itu hanya menyerahkan 1 mina, yakni tanpa menghasilkan apa-apa. Lalu yang ke-7 orang kemana? Yang ke-7 orang itu kemana? Menyerahkan apa kepada Tuhan? Dan kepada bangsawan itu atau kepada raja itu? Kemana 7 orang itu? Nah, kita bisa melihat ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. 10 orang yang ditanyai, yang 7 orang itu kemana? 7 orang itu adalah diri kita.
7 orang itu adalah diri kita. Maka kalau yang 3 orang itu sudah ditanyai oleh raja itu, kamu sudah menghasilkan berapa? Maka kita nantinya pada saat kita mengalami kematian, setelah kematian kita akan ditanya, kita sudah diberi talenta oleh Tuhan, diberi mina, diberi modal, diberi pengetahuan, diberi kesempatan untuk mencari harta surgawi, menghasilkan apa di dunia ini. Nah, maka kita bisa melihat yang dari 10 orang itu, yang 7 orang itu adalah diri kita. Nah, kita harus menjawab apa? Kita menyerahkan apa kepada Tuhan? Selama ini yang kita serahkan apa? Yang kita serahkan adalah laporan, Tuhan, saya mohon ampun. Berarti kita melaporkan bahwa diri kita itu berdosa dan kita menyerahkan dosa kepada Tuhan. Tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kemampuan yang sudah diberikan kepada kita, apakah juga kita lipat gandakan sehingga kita semakin mampu untuk bisa memberikan kasih kepada semua orang? Tidak hanya kasih, tetapi juga kebaikan Tuhan kepada semua orang juga. Maka kita juga bisa bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah bisa mengembangkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Tidak hanya kita menyerahkan kegagalan kita, tidak hanya menyerahkan dosa-dosa kita, tidak hanya menyerahkan kesalahan-kesalahan kita, enggak, tapi kita harus menyerahkan semuanya. Kalau hanya menyerahkan kesalahan-kesalahan kita tanpa kita menyerahkan kebaikan-kebaikan itu, ibaratnya seperti satu orang yang membeli satu mina itu untuk tetap bertahan sebagai satu mina tanpa melipat gandakannya. Justru kalau orang zaman sekarang itu melipat gandakan, bukan melipat gandakan kebaikan, tetapi melipat gandakan kesalahan dan dosa. Ambil contoh, kalau orang sudah berbohong sekali terhadap orang itu, terhadap sesamanya. Misalnya kalau orang berbohong sekali terhadap sesama. Lalu untuk bertahan dalam kebohongan itu, bukankah dia juga membuat kebohongan yang lain? Untuk mempertahankan kebohongan yang dia punya, bukankah dia membuat kebohongan yang lain? Dan nanti kalau dia istilahnya dikejar terus, bukankah dia juga membuat kebohongan yang lain lagi? Sehingga kebohongan yang kita buat itu, yang awal kita buat, itu semakin lama semakin berkembang dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Bukankah kita seolah-olah dalam kehidupan di tengah masyarakat ini sudah terbiasa untuk mengembangkan hal-hal yang justru negatif? Maka bacaan ini itu sebetulnya mengingatkan kepada kita, sudahkah kita itu mengembangkan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita makin lama makin berkembang. 1 mina bisa berkembang menjadi 10 mina, 1 mina bisa berkembang sampai dengan 5 mina. Berarti tampak bahwa kemampuan manusia dalam mengembangkan itu tidak bisa dituntut sama. Semua itu mempunyai kemampuan mengembangkan, dan Tuhan itu menunggu optimalisasi dari diri kita, yaitu mengembangkan secara optimal dalam diri kita. Maka ibu bapak, saudari saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan menantikan kita. Mampukah kita mengembangkan sampai optimal dalam kehidupan kita? Mengembangkan talenta, mengembangkan anugerah, mengembangkan kurnia yang sudah diberikan kepada kita. Selamat merenungkan.